Ketika bayi mungil itu ditemukan di pinggir sungai, terbungkus kain tipis dan menangis lemah, tak ada yang peduli. Tapi seorang nenek tua dengan tubuh rapuh dan hidup pas-pasan memutuskan untuk membawanya pulang. Ia tak tahu, keputusannya itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Siapa sangka, bayi yang ia rawat dengan penuh cinta itu membawa keajaiban tak terduga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fokus Kisah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Perkenalkan, kisah ini datang dari sudut kecil kota Sukabumi, Jawa Barat yang penuh haru dan inspirasi. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh cinta, perjuangan, dan keajaiban dari kehidupan nyata lainnya. Dan jangan sungkan untuk menuliskan komentar kalian di bawah ya, kami sangat menghargainya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Sukabumi, berdirilah sebuah gubuk tua di tengah kebun singkong yang hijau tetapi sunyi. Gubuk itu tak besar, hanya berdinding bilik bambu yang sudah menguning dimakan usia dan beratapkan seng karatan yang jika hujan datang, menghasilkan simfoni tetesan air yang bocor ke sana-sini. Disitulah tinggal seorang nenek tua bernama Mbah Karti, perempuan yang tubuhnya sudah bungkuk dimakan usia, wajahnya dipenuhi kerutan hidup, dan matanya menyimpan kenangan masa lalu yang panjang. Ia hidup sendirian, tanpa anak atau cucu, hanya berteman ayam peliharaan dan suara serangga malam. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak sematawayangnya merantau entah kemana, tak pernah kembali, bahkan saat lebaran pun tak kirim kabar. Di usia senjanya, Mbah Karti masih berkeliling kampung membawa bakul berisi daun singkong untuk dijajakan. Tiap lembar daun yang ia petik sendiri dari kebunnya dijual murah, Rp1.000 sebungkus, demi sekadar bisa membeli beras, garam, atau minyak goreng. Walau hidupnya keras dan penuh keterbatasan, tak pernah sekalipun terucap keluhan dari bibirnya. Mbah Karti selalu bilang, yang penting masih bisa makan hari ini, besok biarlah Allah yang atur. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar menyingsing, memasak air, menjerang nasi sisa semalam, lalu duduk di depan rumah, menatap langit yang perlahan berubah warna dari biru gelap ke jingga terang. Dalam kesunyian itu, ia sering bergumam lirih, mengucap doa agar hidupnya diberi berkah dan tetap kuat, meski tak ada siapa-siapa yang mendampinginya. Orang-orang kampung menghormatinya, meskipun jarang yang benar-benar dekat. Karena selain miskin, Mbah Karti dikenal pendiam, lebih banyak tersenyum dan mengangguk daripada bicara. Tapi mereka tahu, perempuan tua itu berhati baik. Suatu pagi yang masih diselimuti kabut tipis, Mbah Karti memutuskan pergi ke sungai kecil di ujung desa. Sungai itu biasa ia gunakan untuk mencuci pakaian dan mandi, sebab air sumur di rumahnya sudah lama kering. Dengan membawa keranjang rotan dan bungkusan baju kumal, ia menapaki jalan setapak yang dipenuhi dedaunan basah dan rerumputan yang menggeliat menyentuh mata kaki. Langkahnya pelan tapi pasti. Di punggungnya tergantung handuk tua, di tangannya menenteng sabun batangan yang sudah tinggal separuh. Sesekali ia berhenti untuk menarik napas panjang, usia senja membuat tubuhnya tidak sekuat dulu. Tapi semangat dalam hatinya tetap menyala, seperti nyala lilin yang tak padam walau diterpa angin malam. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari semak-semak di pinggir sungai, terdengar suara lirih, lemah, suara tangisan bayi. Tangis itu begitu tipis, hampir saja tak terdengar jika bukan karena keheningan pagi itu. Awalnya Mbah Karti mengira itu hanya suara burung atau kucing kecil yang terjepit. Tapi suara itu terus terdengar, seolah memanggil-manggil, seperti jeritan minta tolong. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendekat, menyibak ranting dan dedaunan, dan matanya langsung membelalak melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di sana, tergeletak di atas tanah lembab dan bersemak, ada sebuah buntalan kain lusuh, warnanya pudar, basah, dan penuh noda. Dari dalamnya, tubuh mungil seorang bayi tampak menggeliat lemah.
Kulitnya merah pucat, perutnya kempis, dan tubuhnya menggigil, meski matahari pagi sudah mulai menyinari bumi. Bayi itu masih dengan sisa tali pusar, membuktikan bahwa ia baru saja dilahirkan. Mbah Karti menatap dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, seolah takut merusak sesuatu yang begitu rapuh. "Ya Allah!" desahnya lirih, suara hatinya hampir tak terdengar. Ia memandangi sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tak ada tanda orang dewasa atau jejak langkah. Hanya suara air sungai dan angin pagi yang menyisir daun-daun bambu. Tanpa pikir panjang, naluri keibuannya mengambil alih. Ia segera mengangkat bayi itu ke dadanya, memeluk erat-erat seolah mencoba memindahkan kehangatan tubuhnya yang renta ke tubuh mungil yang membeku itu. "Tenang, Le, tenang. Mbah ada di sini," katanya pelan sambil berjalan tergesa pulang ke rumah. Meski tubuhnya ringkih, Mbah Karti menapaki jalanan tanah itu dengan semangat yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena kasihan, tapi karena rasa takut. Takut kalau bayi itu terlambat diselamatkan, takut kalau tak ada waktu lagi. Begitu tiba di rumahnya, ia langsung membaringkan bayi itu di atas kain bersih yang biasa ia gunakan sebagai alas tidur. Ia menghidupkan tungku kecil di dapurnya, merebus air dengan cepat, dan mengambil botol air gula yang biasa ia gunakan saat tubuhnya lemas. Ia basahi bibir bayi itu dengan air gula hangat, sambil berdoa dalam hati. Tangannya menggigil, tapi hatinya kuat. Ia kemudian membungkus bayi itu dengan sarungnya sendiri, sarung yang biasa ia pakai untuk salat, dan mengayunnya perlahan di pangkuannya. "Sabar ya Le, sabar. Kamu selamat sekarang insya Allah," bisiknya dengan suara pecah, matanya menatap kosong keluar rumah, memikirkan banyak hal. Malam itu, ia tak tidur sama sekali. Bayi itu menangis tiap 1 jam, mungkin karena lapar, mungkin karena sakit, atau sekadar butuh pelukan. Dan Mbah Karti memberinya semua yang ia punya, dekapan hangat, nyanyian lembut, dan pelukan yang penuh kasih sayang. Ia tak punya susu, tak punya botol, hanya air gula dan harapan. Tapi baginya, cinta bisa jadi lebih kuat dari makanan. Ia memeluk bayi itu sambil sesekali menciumi keningnya, seolah mencoba menenangkan hatinya sendiri yang bergejolak. Rumah yang biasanya sunyi itu malam itu berubah. Ada suara tangis, ada kehidupan, dan ada cinta yang kembali tumbuh. Keesokan harinya, kabar pun menyebar ke seantero kampung. Beberapa tetangga yang melihat Mbah Karti membawa bayi mulai bertanya-tanya. "Bayi siapa itu, Mbah?" tanya salah satu ibu tetangga. "Saya temukan di pinggir sungai," jawabnya pelan. Mereka terkejut, ada yang iba, ada juga yang sinis. Beberapa menyarankan agar bayi itu diserahkan ke panti asuhan atau ke pihak desa. Tapi Mbah Karti menggeleng keras. "Biar saya yang rawat. Meski saya hanya nenek tua yang tak punya apa-apa, saya masih punya hati dan tangan yang bisa memeluk," katanya mantap, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Tetangga-tetangga tak bisa memaksa. Mereka melihat di mata Mbah Karti kini ada cahaya baru, cahaya kehidupan yang selama ini padam. Sejak bayi itu datang, ia terlihat lebih hidup, lebih semangat. Meski tubuhnya semakin tua, tapi langkahnya lebih ringan. Ia mulai terlihat berjalan ke warung bukan hanya beli singkong, tapi juga tanya-tanya tentang bedak bayi, kain popok, bahkan air hangat. Sebagian warga yang iba mulai membantu sekadarnya. Ada yang memberi baju bayi bekas, ada yang menyumbangkan beras, dan ada juga yang hanya mampir untuk sekadar melihat. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, hidup Mbah Karti tak pernah sama. Ia tak lagi sendiri. Hari-hari berlalu dengan pelan, namun ada yang berbeda di gubuk Mbah Karti. Kehadiran bayi itu, yang kini ia beri nama Bagas, mengubah segalanya. Tak ada lagi pagi yang sunyi atau malam yang lengang. Tangisan Bagas yang kadang pecah di malam hari justru menjadi penghibur bagi Mbah Karti.
Ia yang dulu selalu tidur tanpa suara, kini terbiasa terbangun hanya karena bayi kecil itu bergerak gelisah. Tapi anehnya, Mbah Karti tidak pernah merasa terganggu. Justru ia merasa dibutuhkan, dihargai, dan dihidupkan kembali. Setiap pagi, Mbah Karti menjemur selembar kain tipis di depan rumahnya. Itu bukan kain mewah, hanya sarung tua yang ia gunting jadi dua untuk dijadikan popok. Ia cuci setiap hari dengan sabun batang, lalu dijemur bersama harapannya yang mengering di bawah matahari. Ia membalut tubuh mungil Bagas dengan penuh kelembutan, seolah kain itu bisa menjadi perisai dari dunia yang terlalu keras bagi seorang bayi yang bahkan belum tahu siapa ibunya. Tetangga yang lewat mulai melambatkan langkah saat melewati rumah Mbah Karti. Mereka melihat gubuk tua itu kini tak lagi sunyi. Ada suara bayi, tawa kecil nenek renta, dan kadang-kadang nyanyian lembut yang tak sempurna, tapi tulus. Lagu itu tak punya nada pasti, tapi kata-katanya selalu sama. Tidurlah, Le. Mbah jagain kamu sampai besar. Pada suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, pintu gubuk Mbah Karti diketuk seseorang. Jarang-jarang ada yang datang ke rumahnya kecuali tetangga sebelah. Tapi kali ini, yang datang adalah seorang perempuan muda berjilbab abu-abu, membawa buku catatan dan tas selempang. Namanya Bu Rani, petugas dari puskesmas desa yang mendapat laporan tentang bayi terlantar yang diurus oleh seorang lansia sendirian. "Maaf, ini Mbah Karti ya?" tanya Bu Rani sambil menunduk sopan. "Iya, anduk. Masuk aja, rumah Mbah sederhana," jawab Mbah Karti sembari mengangkat tangan menyambut. Bu Rani melangkah masuk, menatap sekeliling, dan mendapati suasana yang sangat sederhana. Dinding bilik, lantai tanah, dan perabot yang hanya terdiri dari dipan bambu, satu meja kayu tua, dan rak botol plastik. Tapi di tengah segala keterbatasan itu, ia melihat sesuatu yang menghangatkan hati, seorang bayi mungil yang tertidur dalam pelukan Mbah Karti, damai dan tenang. "Mbah, ini bayi siapa ya?" tanya Bu Rani dengan nada lembut. "Saya temukan di pinggir sungai. Dia ditinggal, saya nggak tega," jawab Mbah Karti menunduk. Tak ada rasa takut di matanya, hanya cinta yang terlalu besar untuk diukur dengan kata. Bu Rani terdiam. Ia tahu banyak orang di luar sana yang hidup berkecukupan tapi menolak anak yatim. Tapi di sini, di rumah hampir roboh ini, ada seorang nenek tua yang rela membagi napas dan hidupnya. Beberapa hari setelah kunjungan Bu Rani, Mbah Karti mendapat kabar dari kantor desa. Ada surat yang ditujukan untuknya. Dengan rasa penasaran, ia mendatangi balai desa sambil menggandeng Bagas yang kini mulai bisa tertawa kecil. Di sana, kepala desa sudah menunggunya dengan senyum penuh hormat. "Mbah Karti, kami sudah mendengar cerita tentang bayi itu. Kami tidak bisa menutup mata. Tapi kami juga harus pastikan, Mbah sanggup merawatnya?" tanya sang kepala desa. Pertanyaan itu menusuk hati Mbah Karti. Ia tahu, secara logika dan ekonomi, ia mungkin tak layak. Tapi hatinya sudah jatuh terlalu dalam. Kalau soal uang, Mbah nggak punya. Tapi kalau soal cinta, kasih sayang, dan doa, Mbah punya semuanya, Pak. "Tolong, jangan ambil anak ini dari saya," ucapnya sambil memeluk Bagas erat-erat. Kepala desa terdiam, lalu menatap matanya dalam-dalam. Ia melihat keteguhan. Bukan keteguhan orang miskin yang memaksa, tapi keteguhan seorang ibu, meski bukan dari rahimnya sendiri. Akhirnya, diputuskan bahwa desa akan membantu sebisanya. Bagas tetap tinggal bersama Mbah Karti, dan setiap bulan akan ada bantuan makanan dan keperluan bayi dari dana sosial desa. Hati Mbah Karti meleleh. Ia menangis bukan karena belas kasihan, tapi karena untuk pertama kalinya, hidupnya dipeluk oleh orang lain. Sejak hari itu, Mbah Karti punya kebiasaan baru. Setelah menidurkan Bagas, ia akan duduk di tikar, menghadap kiblat, dan memanjatkan doa yang panjang.
Bukan untuk dirinya, tapi untuk Bagas. Ia berdoa agar bayi itu tumbuh jadi anak yang kuat, sehat, dan suatu hari nanti bisa tahu bahwa ia disayangi dengan sepenuh hati oleh seseorang yang tak pernah melahirkan, tapi mengasihi seolah anak kandung. Ia juga memohon pada Tuhan agar diberi umur panjang. Bukan buat Mbah hidup senang, ya Allah, tapi biar Mbah bisa lihat Bagas jalan, bisa dengar dia panggil Mbah, bisiknya setiap malam. Tangannya yang keriput memeluk tubuh kecil itu erat-erat setiap kali hujan turun atau angin malam masuk dari celah dinding. Dan setiap pagi, saat matahari mulai menyinari dedaunan, suara tertawa kecil Bagas membuat Mbah Karti merasa seperti diberi kehidupan baru. Hidup mereka sangat sederhana. Makanan mereka tak pernah mewah. Kadang hanya nasi dengan garam dan sambal tomat. Tapi bagi Mbah Karti, melihat Bagas kenyang dan bisa tidur pulas adalah kebahagiaan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Suatu hari, Bu Rani kembali datang. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa seorang wartawan muda dari sebuah media sosial lokal yang ingin menulis kisah Mbah Karti dan Bagas. Awalnya, Mbah Karti malu. Ia tak mengerti kenapa kisahnya harus diketahui orang lain. Tapi Bu Rani meyakinkannya bahwa mungkin kisah ini bisa menggerakkan hati orang-orang di luar sana. Beberapa hari kemudian, kisah itu viral. Ribuan orang menangis membaca tentang nenek tua yang menyelamatkan bayi dari pinggir sungai dan merawatnya dengan cinta. Donasi pun berdatangan. Dari orang-orang biasa, dari komunitas, bahkan dari luar kota. Satu lembaga kemanusiaan datang langsung ke rumah Mbah Karti dan menawarkan bantuan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Mbah Karti memeluk Bagas dengan perasaan yang berbeda. Ada harapan, ada semangat, dan ada rasa percaya bahwa kebaikan, betapapun kecil dan sunyinya, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Ia menatap wajah Bagas yang tertawa sambil menggenggam jarinya. Lihat, Le, hidup kita pelan-pelan berubah. Tapi cinta Mbah ke kamu nggak akan pernah berubah. Hari-hari yang dulu hanya diisi bunyi angin menerobos celah dinding kini telah berubah. Gubuk tua Mbah Karti tak lagi sepi, tak lagi suram. Setelah kisahnya menyebar luas di media sosial dan mendapat perhatian dari masyarakat, bantuan berdatangan seperti hujan rahmat. Gubuk yang dulu nyaris roboh kini diperbaiki oleh para relawan, atap seng diganti baru, dinding bambu diganti papan kayu yang lebih kokoh, dan lantainya sudah disemen agar tak lagi becek saat hujan tiba. Namun yang paling menggetarkan hati bukanlah bantuan fisik itu, melainkan perhatian dan cinta yang datang bersama setiap bingkisan. Ada surat dari anak-anak sekolah yang menulis, Mbah Karti adalah pahlawan. Ada gambar-gambar lucu yang digambar untuk Bagas, bahkan ada ibu-ibu dari luar kota yang datang hanya untuk memeluk dan menangis di pundak Mbah Karti. Mereka bilang, kami belajar cinta dari Mbah. Meski telah mendapat tempat tinggal yang lebih layak, Mbah Karti tetap hidup bersahaja. Ia menolak tinggal di rumah yang lebih mewah meski ditawari. Katanya, disinilah Bagas pertama kali tersenyum. Di sini pula Mbah pertama kali merasa berarti. Ia masih menanak nasi di tungku tanah, masih menjemur popok kain di tali tambang yang diikatkan antara dua tiang kayu, dan masih menyuapi Bagas dengan bubur saring buatan sendiri. Hanya kini, ia menyuapi dengan lebih tenang, tak lagi khawatir tentang besok makan apa. Karena sekarang, ia percaya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang tulus. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menempel di dedaunan, terdengar suara tawa dari dalam rumah Mbah Karti. Bagas yang kini berusia hampir 1 tahun mulai mencoba berdiri. Dengan tangan mungilnya ia berpegangan pada lutut Mbah Karti, lalu mencoba menopang tubuhnya sendiri. Jatuh. Ia tertawa. Bangkit lagi. Dan jatuh lagi. Mbah Karti hanya bisa mengusap air matanya. Bukan karena sedih, tapi karena haru.
Ia ingat malam-malam ketika Bagas menangis karena sakit perut, ingat betapa tubuh kecil itu hampir tak bergerak saat pertama kali digendong. Dan kini, ia berdiri, mencoba melawan dunia dengan kaki kecilnya. "Alon-alon ya, Le, pelan-pelan, nanti kalau kamu bisa jalan kita ke masjid bareng," ucap Mbah Karti dengan suara bergetar. Ia menggendong Bagas dan mengajak keluar. Beberapa tetangga yang lewat tertegun melihat pemandangan itu. Seorang nenek tua dengan punggung yang sudah membungkuk berjalan sambil menuntun tangan bayi yang baru belajar berdiri. Dunia terasa melambat saat mereka melangkah. Seolah semesta sedang memberi penghormatan kepada cinta yang sederhana namun tak ternilai itu. Beberapa pemuda kampung menawarkan kursi roda untuk Mbah Karti. Tapi ia menolak. "Selama Mbah masih bisa jalan, Mbah mau gandeng Bagas pakai kaki Mbah sendiri," katanya. Karena bagi Mbah Karti, berjalan bersama Bagas adalah bentuk syukur yang paling nyata. Suatu sore, ketika angin membawa bau tanah yang basah oleh gerimis, seorang tamu tak diundang datang ke rumah Mbah Karti. Ia perempuan muda, mengenakan gamis biru tua, wajahnya tertutup masker. Matanya tampak sembab, dan tangannya gemetar saat memegang pagar kayu rumah yang mulai lapuk itu. Mbah Karti menyambut dengan ramah. Ia tak mengenal perempuan itu. Tapi Bagas, yang sedang duduk di pangkuannya, tiba-tiba terdiam. Biasanya ia aktif dan suka menepuk-nepuk wajah Mbah. Tapi kali ini, ia hanya menatap perempuan itu tanpa suara. Seolah ada sesuatu yang ia kenali. Perempuan itu lalu bersimpuh di depan Mbah Karti. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Mbah, saya yang meninggalkan bayi itu, saya ibunya." Suasana mendadak hening. Angin berhenti. Bahkan daun-daun pun seolah berhenti bergoyang. Mbah Karti terdiam. Ia menatap mata perempuan itu dalam-dalam, lalu menunduk, memeluk Bagas lebih erat. Perempuan itu menangis seperti anak kecil, memohon maaf, memohon kesempatan untuk melihat dan menyentuh anaknya. "Namamu siapa, Enduk?" tanya Mbah Karti akhirnya. "Namaku Rina, Mbah. Saya dulu takut, saya malu, saya tidak punya siapa-siapa." Mbah Karti tidak menjawab. Ia tahu luka perempuan ini besar. Tapi luka yang lebih besar lagi adalah pada Bagas, yang dibuang saat dunia belum memberinya kesempatan untuk menangis. Malam itu, suasana rumah Mbah Karti dipenuhi kebisuan. Rina masih duduk di lantai, menatap Bagas yang tertidur pulas. Matanya bengkak. Ia tak berhenti menangis. "Saya tahu saya salah, Mbah. Saya cuma ingin tahu, dia sehat? Bahagia?" Mbah Karti mengangguk pelan. "Anakmu sehat. Tapi sekarang, dia juga anak Mbah. Mbah rawat dari kecil. Mbah cintai sepenuh hati." Rina mengangguk, air matanya mengalir lagi. "Saya nggak akan memaksa. Saya hanya ingin tahu dia baik-baik saja." Ucapan itu melegakan hati Mbah Karti. Karena ia tahu jika perempuan itu datang untuk merebut kembali Bagas, hatinya tak akan sanggup. Ia mungkin akan rela, tapi jiwanya akan hancur. Tapi syukurlah, Rina hanya ingin tahu. Ia tidak memaksa, tidak menggugat, hanya ingin mencicipi sedikit cinta yang dulu ia buang karena keadaan. Malam itu, mereka berdua duduk di tikar yang sama. Dua perempuan dari generasi berbeda, yang disatukan oleh satu bayi. Tak ada dendam, tak ada kebencian. Hanya luka, dan cinta yang diam-diam saling menyembuhkan. Setelah pertemuan itu, Rina tidak sering datang. Ia tinggal di kota lain, mencoba membangun hidupnya kembali. Tapi setiap bulan, ia mengirimkan paket untuk Bagas, pakaian kecil, susu, mainan, dan surat yang selalu ditujukan untuk malaikat kecilku. Mbah Karti tetap menjadi sosok utama dalam hidup Bagas. Ia yang mengajarinya berjalan, bicara, mengenal huruf dan angka.
Ia pula yang mengenalkan Bagas pada Tuhan lewat doa-doa malam yang ia gumamkan dengan suara lirih. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di bawah lampu minyak karena listrik padam, Bagas bertanya, "Embah, kenapa Embah sayang aku?" Pertanyaan itu menghujam hati Embah Karti. Ia tersenyum, mencium dahi cucu kecilnya, lalu menjawab, "Karena kamu cahaya yang Tuhan kirim untuk hidup Embah. Kamu bukan darah daging Embah, tapi kamu nyawa Embah." Bagas tertidur malam itu dalam pelukan penuh kasih sayang. Dan Embah Karti, seperti biasa, menatap langit lewat celah atap dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, telah mengubah hidup hamba lewat tangan mungil bayi ini." Suatu pagi, suara ketukan di pintu rumah Embah Karti kembali terdengar. Kali ini datang dari seorang pemuda berjaket hitam, membawa kamera dan tripod. Namanya Andri, seorang konten kreator yang fokus pada kisah inspiratif pedesaan. Ia datang setelah membaca artikel viral tentang Embah Karti dan Bagas yang sempat trending beberapa bulan lalu. Namun kali ini, ia ingin membuat dokumenter visual. Kisah hidup mereka akan direkam dan dibagikan ke seluruh penjuru dunia. Awalnya, Embah Karti malu. Ia bahkan sempat menolak. "Ngapain kamu syuting Embah yang tua begini, Le?" katanya sambil menyembunyikan wajah keriputnya di balik kerudung lusuh. Tapi Andri dengan sabar menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Embah Karti bukan sekadar kisah biasa. Ini tentang kemanusiaan, tentang cinta, tentang pilihan sederhana yang mengubah takdir seseorang, dan bisa jadi menginspirasi banyak jiwa yang nyaris putus asa di luar sana. Akhirnya Embah Karti setuju. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, ia menceritakan detik demi detik saat ia menemukan Bagas di bawah pohon bambu, bagaimana ia merawat bayi itu tanpa sepeser uang pun, hanya bermodal keyakinan dan kasih sayang. Video itu diunggah ke YouTube dan TikTok. Dalam waktu kurang dari seminggu, jutaan orang menontonnya. Komentar datang dari berbagai negara. "His grandma is an angel." "Cinta tak mengenal usia atau darah." "She makes me believe in humanity again." Beberapa hari kemudian, rumah Embah Karti yang tadinya sunyi kembali ramai. Wartawan televisi, aktivis sosial, dan bahkan pejabat daerah datang silih berganti. Mereka tidak hanya membawa bantuan, tapi juga penghargaan. Embah Karti dianugerahi Ibu Asuh Inspiratif Nusantara oleh pemerintah provinsi. Sebuah piagam dan plakat kecil dipajang di dinding rumah, bersebelahan dengan foto kecil Bagas yang sedang tersenyum memegang gelas plastik. Hari-hari berlalu, dan Bagas tumbuh dengan cepat. Bocah itu cerdas, ceria, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ia senang membaca buku bekas yang diberikan para donatur, dan sering bertanya kepada Embah Karti, "Embah, nanti aku bisa sekolah ya?" Pertanyaan itu menusuk kalbu Embah Karti. Ia ingat betul perjuangan sekolah anak-anak desa dulu. Tapi sekarang, sekolah dasar terbaik di kota menawarkan beasiswa penuh untuk Bagas. Kepala sekolahnya bahkan datang sendiri, membawa seragam kecil dan perlengkapan sekolah baru. "Kami ingin ikut merawat benih baik yang Embah tanam," ucapnya dengan senyum penuh hormat. Hari pertama masuk sekolah adalah hari yang paling membahagiakan sekaligus menegangkan bagi Embah Karti. Ia memakaikan kemeja putih dan celana abu-abu kecil pada Bagas dengan tangan gemetar. "Embah, aku tampan enggak?" tanya Bagas sambil bercermin. Embah Karti tertawa pelan. "Tampan banget. Seperti cahaya pagi yang baru lahir." Di sekolah, Bagas cepat akrab dengan teman-temannya. Guru-gurunya kagum dengan sopan santun dan kecerdasannya. Tapi ada satu hal yang selalu ia ceritakan ketika ditanya soal orang tuanya. Ia tak pernah menyebut nama ibu kandungnya. Ia hanya berkata, "Aku punya Embah. Dia yang menyelamatkanku dari dunia yang hampir menelanku." Dan setiap kali pulang sekolah, Bagas selalu mencium tangan Embah Karti sambil berkata, "Terima kasih, Embah. Kalau aku pintar nanti, aku bangun rumah bagus buat Embah ya."
Suatu hari, saat Bagas pulang sekolah membawa nilai ulangan sempurna, ia melihat seorang tukang pos berdiri di depan rumah mereka. Mbah Karti yang sedang menyapu halaman pun heran, karena hampir tidak pernah ada surat yang dikirimkan ke alamatnya. Ternyata surat itu datang dari luar negeri. Dari seorang perempuan Indonesia yang bekerja sebagai perawat di Belanda. Ia menonton video dokumenter tentang Mbah Karti dan Bagas, dan merasa sangat tersentuh karena ia pernah mengalami hal serupa, dibuang oleh ibunya saat bayi, lalu diasuh oleh neneknya. Surat itu bukan sekadar ucapan terima kasih, tapi juga berisi kabar bahwa ia dan komunitas diaspora Indonesia ingin membangunkan rumah yang lebih layak untuk Mbah Karti dan menyekolahkan Bagas hingga kuliah. Mbah Karti menangis saat membaca surat itu. Tangannya gemetar, matanya kabur, namun hatinya hangat. Ya Allah, tak pernah Mbah sangka dari kampung kecil ini, cinta Mbah bisa menjangkau negeri jauh. Beberapa bulan kemudian, rumah Mbah Karti direnovasi total. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang kuat, bersih, dan nyaman. Di dalamnya, masih ada dipan bambu peninggalan dulu yang tak mau dibuang oleh Mbah Karti. Katanya, di sini dulu Mbah dan Bagas tidur, waktu cuma punya langit dan doa. Tahun demi tahun berlalu. Bagas tumbuh jadi remaja. Ia pintar, rendah hati, dan disukai banyak orang. Ia sering diajak berbicara di seminar-seminar pendidikan sebagai anak pejuang kasih. Ia juga mulai aktif membuat gerakan kecil, membagikan buku ke anak-anak kurang mampu di desa-desa. Setiap kali ditanya apa cita-citanya, ia hanya menjawab sederhana, "Aku ingin jadi orang yang menolong seperti Mbah." Suatu hari, ia menulis artikel tentang kehidupan dan perjuangan Mbah Karti, lalu mengirimkannya ke sebuah lomba menulis nasional. Tulisan itu menang. Judulnya, "Tanganku digenggam oleh tangan paling lembut di dunia." Hadiah yang ia dapatkan ia gunakan untuk membelikan Mbah Karti mesin cuci kecil dan sepeda listrik untuk pergi ke pasar. "Mbah capek kalau jalan, sekarang naik ini ya," katanya sambil tersenyum. Dan malam itu, Mbah Karti kembali menatap langit. Tapi kali ini bukan untuk mengeluh atau memohon, melainkan untuk bersyukur. Ia tahu, cinta yang ia tanam di tanah gersang telah tumbuh menjadi pohon rindang yang menaungi banyak hati. Satu malam yang sunyi, setelah Bagas menyuapi bubur untuk Mbah Karti yang mulai sering sakit, nenek tua itu memandang wajah cucunya lama-lama. Ia menggenggam tangan Bagas yang kini tak lagi mungil dan berkata, "Mbah mungkin tak lama lagi. Tapi hidup Mbah sudah lengkap." Bagas menunduk, menangis. "Mbah jangan ngomong begitu." Mbah Karti tersenyum. "Setiap manusia pasti berpulang. Tapi cinta itu nggak pernah mati. Kamu akan terus hidup, Le, karena kamu adalah bukti bahwa kasih sayang bisa mengalahkan segalanya." Beberapa hari kemudian, Mbah Karti berpulang dalam tidur. Tenang, damai, dan dengan senyum di wajahnya. Tak ada tangis histeris, karena semua tahu ia pergi dengan bahagia. Pemakamannya dihadiri ratusan orang. Dari tetangga, guru-guru, pejabat, hingga orang-orang dari jauh yang pernah tersentuh kisahnya. Di batu nisannya ditulis, "Di sini beristirahat seorang ibu, yang hatinya cukup besar untuk 2 generasi." Bagas kini melanjutkan hidup dengan semangat yang ditinggalkan Mbah Karti. Ia mendirikan yayasan untuk anak-anak yatim dan terlantar, dan setiap hari di depan rumah barunya, ia menanam bunga melati, bunga kesukaan Mbah. Dan jika kamu lewat di jalan kecil di desa itu, kamu akan melihat plang bertuliskan, "Jalan Mbah Karti, jalan cinta yang menyelamatkan dunia." Sahabat semua, kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi benih keajaiban. Jangan pernah meremehkan cinta dari hati yang tulus. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, tulis pendapat kalian di komentar,
Dan semoga hidup kalian juga diberkahi cinta yang tulus seperti Mbah Karti dan Rasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.